Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kejadian yang terjadi pastilah mengandung hikmah di dalamnya bagi mereka yang berfikir. Ada beberapa kisah yang akan kami sampaikan kepada para sahabat. Di dalam kisahnya Adam memiliki keturunan yang selalu kembar, tetapi ada satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal. Ia adalah Unuk bintu Adam, memiliki ciri yang unik, yakni dengan dua kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari. Memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawatnya hingga ia dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Kabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Kabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati gunung, sementara Kabil dan anaknya yang tersesat menempati lembah. Sebagai seorang ibu, Hawa memperlakukan anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat berangkat dewasa, Unuk bintu Adam bergabung dengan Kabil. Awal kisahnya, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal, seluruh keturunannya menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka syaitan memasuki mereka dan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak-anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa seruling, dan suara seruling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu, dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjak, namun mereka tetap bisa mengontrol diri. Berbeda dengan Unuk bintu Adam, dengan hati bergejolak ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Dari sinilah bermula pertemuan Unuk dengan banyak laki-laki yang memiliki perangai buruk seburuk Qabil. Sifat Unuk yang paling menonjol adalah melakukan perzinahan. Sebagaimana setiap bertemu laki-laki ia melakukan hubungan tanpa dasar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyak laki-laki akhirnya ia hamil dan tidak ketahuan keturunan siapa. Disinilah awal perzinahan Unuk. Dari hasil perzinahan tersebut ternyata Unuk hamil, namun tidak diketahui siapa ayah dari anak dalam kandungannya, sebab banyak laki-laki yang telah tidur dengannya. Unuk sebenarnya memiliki rupa yang tidak cantik sebagaimana saudara perempuannya yang hidup di puncak. Perlu kita ingat bahwa yang tinggal di puncak dan lembah memiliki perbedaan lain, yakni di puncak anak laki-laki tampan dan anak perempuan tidak cantik termasuk Unuk. Sementara di lembah anak lelaki tidak tampan, anak perempuan yang cantik rupa. Jika melakukan perbandingan dengan hal ini, maka Unuk yang tidak cantik dengan posturnya yang lain dari yang lain seharusnya tidak mampu memikat hati laki-laki. Akan tetapi Unuk binti Adam mempelajari ilmu sihir dari setan. Maka dari sinilah bermula ilmu pelet atau sihir untuk memikat lawan jenis. Singkat cerita, Unuk akhirnya melahirkan anak laki-laki bernama Waz atau Aus atau Uwaz bintu Unuk. Nasabnya ki ibu, karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Atas perbuatannya yang melakukan maksiat, maka Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Kemudian Allah mengutus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah.
Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang buas. Aus ibnu Unuk, putra Unuk. Dalam berbagai sumber umum menyebutkan bahwa Aus ibnu Unuk merupakan raksasa yang besar. Ketika ia duduk di atas gunung besar, maka tangannya menjulur ke samudera yang luas dengan tinggi mencapai awan. Jika ia hendak makan, maka ia cukup mengambil ikan di laut, lalu memanggangnya ke matahari. Dan saat hendak minum, maka ia minum langsung pada awan. Ia senang melakukan kerusakan. Ketika ia tidak menyukai sekelompok negara, maka ia buang air kecil hingga menenggelamkan negara tersebut. Karena banyak penduduk yang takut, maka ia dijadikan sebagai pemimpin sebuah negeri. Dalam beberapa kisah menyebutkan bahwa Aus ibnu Unuk pernah membantu Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera yang besar untuk menampung pengikutnya. Aus ibnu Unuk mendapatkan tugas mengangkut kayu-kayu tersebut untuk Nabi Nuh alaihissalam yang sedang merakit perahu terbesar sepanjang masa. Dan ketika terjadi banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam naik ke bahtera kapal tersebut. Seluruh penduduk negeri ikut tenggelam oleh terjangan banjir. Namun Aus tidak tenggelam, sebab air hanya sampai pada lututnya. Kisah Aus dan Unuk apakah fakta atau khurafat? Banyak sumber yang menjadi bacaan mengenai kisah-kisah ini, sehingga memberi pemahaman kebenaran kisah tersebut. Sebagai umat Islam, maka harus meruntut kisah tersebut dengan Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama yang memiliki keabsahan tulisan yang terpercaya. Pendapat yang pertama, Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan kisah Aus bin Unuk dan semua yang diceritakan tentangnya adalah cerita yang ngawur yang tidak ada asalnya. Kisah tersebut diadakan oleh kaum jindik dari ahlul kitab, padahal itu ada sama sekali pada masa Nuh, karena orang kafir tidak ada yang selamat dari banjir zaman Nuh. Pendapat yang kedua adalah dari Ibnu Katsir, merupakan ulama ke-6 dengan buku Al-Bidiyah wan Nihayah, tidak segan melakukan penentangan terhadap cerita tersebut. Cerita Aus bin Unuk bertentangan juga dengan akal. Bagaimana bisa mungkin Allah membiarkan selamat Aus bin Unuk yang kafir, fasik, keras kepala dan sombong, sementara Allah Ta'ala mencelakakan anak Nabi karena kekafirannya, anak seorang Nabi, umat dan pemimpin orang-orang beriman. Bagaimana mungkin Allah membiarkan selamat Aus ibnu Unuk dengan sifat-sifatnya yang keji, sementara Allah tidak memberi rahmat kepada seorang pun yang tidak naik kapal bersama Nuh. Cerita tersebut juga bertentangan dengan nas syara. Secara logika tidak masuk akal, maka kita akan mencoba untuk membuka Al-Quran maupun hadis mengenai kisah tersebut. Di dalam Al-Quran surah Nuh ayat ke-26, Allah berfirman, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Di dalam sebuah hadis, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam, di mana panjangnya adalah 60 hasta. Kemudian senantiasa makhluk itu kurang panjangnya sampai dengan sekarang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun keturunan Adam yang melebihi ukuran panjangnya daripada Adam sendiri.